beban berat terhadap kehidupan di hadapan Allah SWT. Karena Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda kurang lebih demikian. Ini penggalan hadis saja. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'yatihi. Setiap suami adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah tentang apa yang dipimpinnya, terutama keluarganya. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari derita api neraka. Maka pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah ayat di dalam surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughana 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma qawlan ma'rufa. Banyak orang yang menghadiri kajian tentang ayat ini menangis. Dulu sempat seorang guru saya, Kiai Haji Hasyim Arsyad, orang dari Banjarmasin, pasti menangis kalau dia bahas materi tentang ini. Yang artinya ayat tersebut demikian. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya uf atau ah. Janganlah engkau membentak keduanya dan ucapanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ada sebuah kajian yang dibawakan oleh Syekh Sa'ad Al-Atiq. Dia memberikan kisah inspiratif dan sangat mengharukan. Betapa besarnya bakti seorang anak kepada orang tua. Sehingga dalam satu hadis, penggalan hadis, al-waladun solehun yada'ulah. Salah satu orang tua ketika meninggal dunia ini putus amalnya, selesai amalnya karena sudah meninggal. Yang bisa membantu ada 3. Salah satunya adalah al-waladun solehun yada'ulah. Anak yang soleh dan solehah, yang selalu soleh dan solehah dan selalu mendoakan kepada orang tua. Kisah inspiratif yang disampaikan dalam kajian ini, ada seorang pemuda yang taat dan patuhnya sangat luar biasa kepada orang tuanya. Ini kejadian di daerahnya Yaman. Pemuda tersebut yang bernama Muhammad, bukan Rasulullah, maksudnya bernama kebetulan Muhammad. Dia membawa ibunya ke salah satu klinik dokter. Di dalam perjalanan ibunya itu merontak luar biasa, bahkan hijabnya dicabut, dibuang. Ketika saat dokter mau periksa di atas meja prakteknya, ibunya merontak amat luar biasa. Dan dia teriak kepada anak dan dokternya, tolong belikan aku kentang goreng. Karena anak tersebut yang bernama Muhammad tadi, yang taat dan patuh kepada agama dan orang tuanya, dia lari secepat kilat untuk mendapatkan kentang goreng. Sesampainya kentang goreng diberikan, disuapi kepada ibunya,
dia ludahkan, dia muntahkan di wajah ibu, di wajah anaknya. Apa yang diperbuat oleh anak tersebut? Tetap dia tidak bergeming, tetap dia mencium ibunya, mencium kaki ibunya, tapi dalam kondisi ibunya merontak yang amat luar biasa, tidak berhenti. Lantas dokter bertanya, "Hai pemuda, siapakah dirimu?" "Aku adalah putra satu-satunya dari ibumu." "Kenapa ibumu berbuat demikian itu?" "Ketahuilah, semenjak ibuku melahirkan diriku, ibuku ditinggalkan begitu saja oleh ayahku, tidak tahu kemana ayahku. Maka ibuku mengalami stres yang amat berat, sehingga dia sekarang menjadi seorang yang sudah gila. Tapi apakah ibumu tahu bahwa engkau anaknya?" "Ibuku tidak tahu bahwa kalau aku anaknya, karena ibuku sudah gila." "Kenapa engkau tetap berbakti kepada ibumu dengan kondisi ibumu yang sudah seperti itu? Apakah engkau tidak malu dengan teman-temanmu? Tidak malu dengan masyarakat di sekitarmu?" Pertanyaan dokter itu dijawab dengan tulus hati oleh anak yang bernama Muhammad tadi. "Mungkin orang lain tidak tahu kalau itu ibuku, tapi di hadapan Allah SWT, Allah Maha tahu bahwa aku adalah anak kandungnya. Karena aku pernah mendengar," kata Rasulullah Muhammad SAW ketika memberikan nasihat kepada seorang pemuda yang memberangkatkan umroh ibunya, digendong di tengah padang-padang pasir yang berjarak kurang lebih 40 km di zaman itu. Pemuda tersebut menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sudah menggendong ibuku untuk melaksanakan umrah ibuku, sehingga punggungku terkelupas di tengah padang pasir. Apakah sudah terbalas baktiku kepada ibumu?" Dijawab Rasulullah Muhammad SAW, "Engkau belum mampu membalas setetes air susu ibumu." Maka di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, "Wala taqulla ma'uf," janganlah kalian berkata kepada ibumu. Mungkin punya kesan materi saya ini kurang tepat karena kita ini so tua semua. Punya kesan kurang tepat karena saya menyampaikan materi di hadapan bapak-bapak yang rata-rata sudah punya anak. Ketahuilah, kita ini dilahirkan dari rahim ibu. Kita ini dilahirkan dari tetesan keringat dan darah ibu. Mungkin orang tua kita sudah meninggal, termasuk diri saya. Apakah bakti kita kepada ibu selesai? Tidak. "Idza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, selesai amal karena sudah meninggal. Illa min salasin, kecuali 3 yang bisa membantu orang tua kita meninggal perbuatan kita selama hidup. Pertama adalah shadaqatun jariyah, amal jariyah, sedekah jariyah. Kedua, al ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat yang pernah mungkin kita selama hidup pernah mendidik anak kita dalam ilmu agama. Kalau kita tidak sanggup mendidik ilmu agama, kita pernah menyuruh, membentak, bahkan marah anak kita kalau tidak mampu membaca kitab sucinya. Dan yang terakhir adalah al-waladun solehun yada'ulah, anak yang soleh dan soleh yang selalu mendoakan orang tua. Ketakutan kita orang tua di masa sekarang ini adalah ketakutan ketika kita tidak mampu memiliki al-waladun solehun yada'ulah. Mungkin masih ada di antara kita kadang-kadang tanpa sadar, kita masih bangga dengan anak kita, lingkungan kita, status sosial kita, dengan branded merek status kita. Anak kita seperti ini, jadi itu, dan lain sebagainya. Tapi tanpa sadar kita mengabaikan nilai-nilai agama
yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Padahal agama itulah yang akan menolong kita. Yauma yanfa'u malun wala banun. Ada suatu masa, ada suatu saat, ada suatu hari di mana hartamu, anakmu, istrimu, keluargamu, temanmu, siapapun itu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, tidak mampu menolong dirimu, illa man atallahi biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah atau meninggal dengan hati biqalbin salim, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, mungkin kultum saya ini punya kesan kok kayak menakut-nakuti. Tidak. Ini kultum saya ini sebenarnya hakikatnya menasihati diri saya sendiri. Seperti tadi waktu baru masuk di tempat ini, saya berkata kepada Pak orang tua kami, Bapak Arifin Patang, Pak Arifin, kira-kira berapa tahun lagi kita masih bisa duduk-duduk seperti ini? Kita tidak tahu. Tidak tahu kapan kita ingin dipanggil oleh Allah. Apakah kita bisa menjamin bahwa kita pulang dari tempat ini masih bisa besok subuh bisa ruku, bisa sujud? Tidak ada jaminan. Tidak ada. Habibie, Pak, presiden kita yang ketiga kalau tidak salah, seorang ahli teknologi. Di akhiratnya dia berkata, semua yang kumiliki pengetahuan ini di hari tuaku yang sangat bermanfaat bagi diriku adalah agama. Makanya Luqmanul Hakim dia berkata kepada anak, ya bunayya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anak-anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman, dosa yang besar. Agama yang bicara di situ. Sekali lagi agama. Kita bisa membayangkan di masa tua kita ketika kita dihadapkan dengan sakaratul maut. Bapak-bapak sekalian banyak dikisahkan sakaratul maut ini, jangan kita membayangkan seperti orang mati, orang Jawa bilang bleksek. Tidak seperti itu. Seandainya sakaratul maut itu diperdengarkan kepada orang yang hidup, orang yang hamil saja langsung keguguran, saking dahsyatnya. Seandainya diperdengarkan kepada kita yang hidup, orang yang hamil langsung keguguran, begitu dahsyatnya sakaratul maut. Rasulullah Muhammad SAW ketika sakaratul maut, malaikat mencabut nyawanya itu membalikkan wajahnya karena tidak tega melihat Rasulullah akan dicabut nyawanya. Padahal sakaratul mautnya Rasulullah Muhammad SAW seperti memasukkan benang ke dalam tepung, begitu halusnya mencabut nyawa Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita? Maka dalam taklim atau tazkir bapak-bapak ini kita saling mengingatkan, termasuk untuk diri saya. Tidak ada orang sempurna hidup ini, karena pakaian manusia adalah al-insanu mahalul khoto'i wa nisyan. Sifat manusia tidak luput dari khilaf, salah dan khilaf. Itu pakaian manusia. Maka Rasulullah Muhammad SAW di akhir hayatnya yang disebut adalah siapa? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Sekali lagi umatku. Karena godaan umat di akhir zaman, umat Rasulullah yang hidup di akhir zaman itu sangat luar biasa. Maka Rasulullah Muhammad SAW memuji umatnya juga sangat luar biasa, umat di akhir zaman.
Kalau umat Rasulullah di zaman Rasulullah wajar taat dan patuh kepada aturan Allah karena melihat Rasulullah langsung. Kita ini hanya mendengar cerita kisah dari kitab suci Al-Quran, dari syariat, dari ajaran-ajaran, dari taklim, tapi masih istiqomah dengan syariat Rasulullah Muhammad SAW. Itu sesuatu yang amat luar biasa. Kita tidak usah terlalu berputus asa dalam menghadapi apakah sholat kita diterima oleh Allah atau tidak. Kita ditakdirkan oleh Allah sujud saja sesuatu yang amat keberkahannya amat luar biasa. Kita ditakdirkan Allah mau sujud, ruku, itu sesuatu yang amat luar biasa. Iblis laknatullah, ketaatannya kalah dengan kita. Iblis kalah kita, sehingga Allah menempatkan posisi iblis di surganya Allah bersama-sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Namun apa yang terjadi pada diri iblis dan Nabi Adam alaihissalam? Yang terjadi pada diri iblis adalah angkuh, sombong, protes, mengoreksi aturan Allah. Wa idh qala lil malaikatis judu li Adam fafasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan, hai para malaikat sujudlah kepada Nabi Adam. Maksud sujud ini menghormat. Semua para malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis laknatullah. Ketika Allah bertanya, ya iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada aku? Sedangkan para malaikat taat mau sujud kepada. Ya iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Sedangkan para malaikat mau sujud kepada Adam. Disinilah iblis mengoreksi aturan Allah. Apa yang dikoreksi? Bagaimana mungkin aku mau sujud kepada Adam? Dia hanya terbuat dari tanah yang hina, dari tanah yang becek. Sedangkan aku terbuat dari api. Dia merasa mempunyai status sosial yang tinggi. Angkuh, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Jangan angkuh. Kesalahan iblis cuma satu, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah usir dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, marilah kita ini rata-rata usia kita sudah di atas 40 tahun. Mungkin orang paling tua ini di sini saya dengan Pak Arifin. Kalau hitung-hitung sunnah umur Rasulullah, kalau saya kira-kira umur saya kurang 3 tahun lebih, setahu. Karena saya bulan depan